Masjid mulai terasa lebih sepi. Api semangat di hatimu perlahan mulai meredup. Euforia di minggu pertama digantikan oleh rasa lelah di minggu kedua. Tapi dengarkan aku baik-baik. Kamu baru saja memasuki fase paling berbahaya dalam Ramadan. Saat kamu sibuk memikirkan baju lebaran dan menu hari raya, di langit pintu-pintu makfirah sedang terbuka lebar. Inilah tahap kedua. Disinilah perlombaan yang sesungguhnya dimulai. Kebanyakan orang akan membiarkan puasanya hanya menjadi lapar dan haus. Semua itu karena 3 pencuri yang diam-diam merampas pahala. Jika kamu tidak mengenali mereka sekarang, 10 hari pertamamu bisa terlepas begitu saja, seperti pasir di antara jari-jarimu. Hari ini, kita lindungi hasil panen ibadahmu. Bismillah. Mari kita selamatkan Ramadanmu. Para ulama yang memahami jiwa menyebut fase ini sebagai ujian keikhlasan. Siapapun bisa bersemangat di malam pertama tarawih, saat lampu-lampu terang dan energi masih tinggi. Tapi siapa dirimu ketika tubuh mulai lelah dan rutinitas terasa berat? Inilah yang disebut futur, dataran spiritual yang terasa datar dan melemahkan. Di 10 hari kedua, bisikan syaiton berubah caranya. Dia tidak lagi berkata, "Jangan berpuasa." Dia berkata, "Kamu sudah cukup berbuat." Dia membuat Al-Quran terasa berat di tanganmu. Dia membuat sajadah terasa keras di lututmu. Tapi ingat sabda Nabi SAW, amalan yang paling dicintai Allah adalah yang dilakukan secara konsisten meskipun kecil. Jika kamu menurunkan kualitas ibadahmu sekarang, kamu seperti pelari maraton yang duduk tepat ketika garis finish sudah terlihat. Maghfirah Allah sedang turun saat ini, mencari hati-hati yang masih bertahan meskipun gemetar karena kelelahan. Jangan biarkan rasa malasmu menjadi alasan kamu terhalang dari hidup yang bersih tanpa dosa. Bahaya kedua adalah apa yang para ulama sebut sebagai lubang di ember. Kamu berpuasa dari fajar hingga terbenam matahari. Kamu menjaga perutmu dari air dan makanan. Kamu telah mengisi embermu dengan emas ibadah. Namun, ketika kamu duduk untuk ngabuburit atau berkumpul saat iftar, lidah mulai berjalan tanpa penjaga. Komentar tentang pakaian tetangga, candaan yang menyakitkan teman, keluhan tentang orang yang memimpin sholat. Dalam sekejap, kamu telah melubangi embermu sendiri. Pahala puasa 14 jam itu bocor, bahkan sebelum kurma pertama menyentuh bibirmu. Rasulullah SAW telah mengingatkan, barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan buruk, maka Allah tidak butuh pada puasanya yang hanya meninggalkan makan dan minum. Fase kedua Ramadan adalah tentang pembersihan. Bagaimana mungkin Allah mengampuni dosa-dosamu jika lidahmu sibuk menciptakan yang baru? Diam di 10 hari kedua lebih berharga daripada emas. Jika kamu tidak mampu berkata-kata dengan zikir, maka jagalah puasamu dengan keindahan diam. Pencuri ketiga adalah yang paling menipu, karena ia menyamar sebagai
persiapan kebahagiaan. Saat kita memasuki paruh kedua Ramadan, hati seorang mukmin sering mulai bergeser dari musala menuju pusat perbelanjaan. Tiba-tiba pikiranmu bukan lagi tentang istighfar, tetapi tentang warna baju lebaran. Percakapanmu bukan lagi tentang ayat yang kamu hafal, tetapi tentang kue yang kamu panggang. Atau rencana perjalanan yang kamu susun. Inilah rayapan dunia. Invasi pelan dan diam-diam dari kebisingan dunia ke dalam sucinya ibadah puasamu. Para ulama mengingatkan, siapa yang sibuk dengan akhir bulan sebelum bulan itu selesai, maka ia telah kehilangan keberkahan pertengahannya. Coba lihat suasana rumah kita sekarang. Apakah televisi lebih keras daripada lantunan Al-Quran? Apakah scrolling aplikasi belanja lebih lama daripada tahajud? Kita menukar maghfirah Allah, ampunan yang bisa menyelamatkan kita dari api, dengan pakaian baru yang tahun depan sudah menjadi biasa saja. Rasulullah SAW justru mengencangkan ikat pinggangnya dan menambah ibadahnya ketika hari-hari berlalu. Beliau tidak melambat, beliau mempercepat. Jika hatimu ada di pasar, sementara tubuhmu ada di masjid, maka kamu hanyalah bayangan dalam ibadahmu sendiri. Perutmu berpuasa, tetapi jiwamu sudah berpesta dengan gangguan dunia. Untuk menyelamatkan Ramadanmu, kamu harus menetapkan batas. Biarkan persiapan Idul Fitri tetap sederhana. Jangan biarkan hiruk-pikuk dunia mencuri keheningan malammu. Ambil kembali fokusmu, karena malam-malam terpenting dalam hidupmu sedang mendekat, dan kamu tidak bisa memasukinya dengan hati yang penuh daftar belanja. Bagaimana kita menghentikan kebocoran ini? Bagaimana memastikan 10 hari ampunan ini benar-benar mengubah hidup kita? Kita butuh protokol maghfirah. 3 amalan sederhana setiap malam sebelum tidur. Pertama, perisai 100 istighfar. Sebelum kamu meninggalkan sajadah setelah tarawih, duduklah dalam keheningan selama 5 menit. Ucapkan astaghfirullah 100 kali. Bukan hanya dengan lisan, tetapi dengan hati yang menyesali kesalahan. Bayangkan setiap istighfar menghapus 1 noda hitam dari dinding hatimu. Kedua, iftar dalam keheningan. Beberapa hari ke depan, cobalah berbuka dalam diam, atau hanya dengan doa. Hentikan gosip, hentikan keluhan tentang makanan. Waktu berbuka adalah saat doa tidak tertolak. Jangan sia-siakan dengan percakapan yang tidak perlu. Ketiga, niat untuk bertahan. Setiap malam katakan kepada Allah, "Ya Allah, aku lelah, tetapi aku di sini karenamu. Jangan jadikan aku termasuk orang yang terhalang dari ampunanmu." Jika kamu melakukan 3 hal ini, kamu bukan lagi sekedar bertahan di Ramadan, tetapi sedang bertumbuh di dalamnya. Kamu sedang membangun rumah yang para malaikat kenali dari cahayanya. Aku menantangmu. Malam ini, tinggalkan ponselmu di ruangan lain. Habiskan 20 menit sendirian bersama Al-Ghafur, yang Maha Pengampun. Jika kamu siap merebut kembali pahalamu, ketik amin di komentar.
Mari kita saling menguatkan dalam perlombaan menuju jannah. Semoga Allah menerima puasa kita, mengampuni kekurangan kita, dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang dibebaskan dari api di 10 hari Maghfirah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.